semakin deket nih ya sama acara intinya gitu ya. Udah nggak sabar kita mulai kelas hari ini. Tapi sebelum itu kita kenal lebih dalam nih siapa itu Mbak Adi ya. Tadi sempat disinggung oleh Mbak Smita. Nama lengkap narasumber kita adalah Zahranti Adianta Hafsari atau yang biasa dipanggil dengan Adin. Nah, Mbak Adin ini memiliki beberapa sertifikasi teman-teman. Beberapa itu adalah yang pertama ada UI UX Research and Design dari Dinar Academy. Beliau juga memiliki sertifikat Full Stack Digital Marketing dari Review. Selain itu, Kak Adin ini merupakan alumni Fakultas Psikologi di UGM angkatan 2017. Beliau juga pernah mengikuti exchange di University of Twente. Dan Kak Adin ini juga memiliki banyak pengalaman kerja nih teman-teman. Saat ini Kak Adin bekerja sebagai Lead UI UX Designer di Sleek Future atau di Turkey Tech International di Singapura. Pernah menjadi Marketing and Social Media Specialist juga di Telematic Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Social Media Intern di Catalyst Insight. Dan saat ini juga menjadi freelancer sebagai ilustrator dan graphic designer. Gitu. Keren banget ya. Selain itu juga beliau ini menguasai berbagai hard skill dan soft skill gitu ya, dan aplikasi-aplikasi tentunya yang berkaitan dengan desain dan yang lainnya. Oke, kita nggak usah berlama-lama lagi ya. Kita simak materi dari Kak Adin. Begitu ya teman-teman. Kalau gitu kita panggil Kak Adin ya. Halo Kak Adin, sudah siap? Siap dong. Oke, mantap, siap ya Kak ya. Oke, kalau gitu saya persilakan. Silakan Kak Adin. Oke, aku coba screen record dulu ya. Oke, kira-kira teman-teman bisa ngeliat semua? Bisa, Kak. Oke, langsung aku mulai aja kali ya, biar kita bisa langsung coba langsung simulasi dan bisa banyak-banyak tanya jawab. Oke, sebelumnya aku mau bilang halo lagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Abin. Aku adalah sebuah lead UX designer di sebuah perusahaan Singapura yang jadi perusahaan Singapura sekarang tuh aku lagi berhubungan sama kayak semacam kripto kayak gitu. Jadi kayak aku sebagai lead UX designernya yang membuat aplikasinya mereka. Mungkin cukup kali ya, tadi kan udah dibahas sama Kak Erin udah banyak banget gitu ya tentang profil aku. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang introduction to UI and UX. Nah, dari introduction ini bakal ngebahas tentang kira-kira apa sih UI UX, terus kira-kira UI UX design tuh kira-kira ngapain aja. Terus abis itu ada hubungannya nggak ya sama psikologi, dan yang terakhir kalau misalnya mau jadi UI UX designer kira-kira harus siapin apa aja gitu kan ya. Jadi nanti bakal dibahas pelan-pelan. Oke, oh ya teman-teman, kalau misalkan nanti aku ngomongnya agak kecepatan boleh tolong dibilang aja ya, soalnya aku kalau ngomong agak cepet gitu. Oke, mungkin kita langsung mulai. Kita mulai dari menurut kalian nih teman-teman, aku mau nanya ke kalian, teman-teman tahu nggak sih apa perbedaannya UI dan UX? Boleh banget mungkin open mic kalau ada yang mau, atau kalau misalkan mau terus di chat juga boleh. Kira-kira UI.2 itu apa, UX.2 itu apa, boleh dijawab. Ini kira-kira yang menurut teman-teman tahu aja gitu, kayak so far tuh yang kalian tahu tuh ada apa aja sih? Oh, masih ada bilang masih bingung. Oke. Ada lagi yang mau jawab yang lain? UI interface sama UX experience. Oke. UI membuat, UX yang merasakan. Oke. Ada lagi yang masih jawab? UI itu yang kelihatan, UX itu yang nggak kelihatan. Bener banget ini. Oke. Ada yang masih mau jawab lagi? UI tampilan, UX functional user friendly. Oke. Ini Fajar udah oke banget nih. Oke, mungkin cukup gitu kalian. Jadi kira-kira mungkin udah mulai ada yang tahu ya, kayak kira-kira UI itu apa, UX itu apa, tapi masih juga dia bingung gitu kan ya. Terus, jadi kita mulai ngebahas tentang user interface gitu ya. Kira-kira user interface itu apa sih? Jadi, user interface adalah tampilan visual, bentuk, warna, tulisan, sebuah produk yang menghubungkan sistem dengan pengguna
atau user. Sistem ini bisa berupa website, aplikasi, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan teman-teman ngeliat nih di bagian sini, kita bisa ngeliat kan kayak ini tuh ada beberapa screenshot fiktif yang dimana banyak ada tampilan yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi kayak misalkan ini kita bisa ngeliat ada kayak semacam beberapa kumpulan movies yang ada di Cinema XXI, terus ada semacam booking summary ketika kita booking psikolog gitu ya, atau bahkan sign up ketika mau masuk ke sebuah aplikasi. Jadi secara singkat UI itu atau user interface itu adalah apa yang kita lihat di HP kita, laptop kita, atau apapun yang berhubungan sama gadget kita gitu. Mau di Apple Watch atau mau di tempat lain, itu pokoknya intinya apa yang kita lihat secara langsung itu adalah user interface, bisa dibilang user interface. Oke, selanjutnya, selain tampilan, bentuk, warna, dan tulisan, sebuah UI desain yang baik juga menyesuaikan tampilannya ketika dibuka di perangkat lainnya. Nah, jadi teman-teman, misalnya gini, kita bisa lihat dari misalkan traveloka.com. Di sini ada yang versi kita buka di Google Chrome gitu ya, misalkan. Ada yang versi desktop version, sama ada juga yang versi mobile version. Nah, kalau misalkan yang di desktop version, kita bisa ngeliat nih kayak banner promosinya ada di atas gitu kan ya. Terus kita bisa langsung coba cari kalau misalkan dari flights untuk ke Jogja sama ke Jakarta, kira-kira itu mau bisa departure date-nya kapan, return date-nya kapan, kelasnya, ekonomi kelasnya, flight kelasnya apa, passenger berapa, kayak gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau misalkan di mobile itu berbeda gitu tampilannya. Malah ini mobile itu meskipun dia dibukanya lewat Safari atau Google Chrome, tapi dia malah tampilannya malah seperti aplikasinya gitu kan ya. Jadi mungkin alasan kenapa mereka mengubahnya untuk menjadi kayak aplikasi gitu ya, mungkin biar mempermudah user untuk ngeklik nih gitu kan ya. Jadi kayak kan kita touch ya, instead of kayak dan layar itu sangat kecil gitu ya. Jadi di semaksimal mungkin gimana caranya biar user itu melihatnya jauh lebih enak gitu kalau misalkan di HP. Jadi kurang lebih tuh kayak user interface tuh nggak cuma soal masalah kayak spacing antara satu tulisan ke tulisan yang lain, atau font tulisan yang ada dalam website atau aplikasi itu, atau misalkan warna bahkan, tapi juga bisa dalam gimana sih caranya bisa ngadaptasi antara kalau misalnya berbagai device gitu. Kalau misalnya nanti one day kita bisa traveloka di misalkan Apple Watch gitu, kira-kira kayak gimana ya gitu. Jadi UI itu bisa ngedesain kira-kira segala perangkat deh yang kira-kira bakal mau didukung sama aplikasi atau misalnya website tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira apa sih fungsi UI? Jadi, fungsi utama atau tujuan utama UI adalah menyajikan tampilan visual sebuah sistem agar mudah digunakan, efisien, dan membuat user merasa senang selama berinteraksi dengan sistem. Terus, kenapa sih UI itu penting? Jadi, biar untuk memenuhi harapan user dalam fungsionalitas aplikasi atau website yang efektif. Nah, jadi teman-teman tanpa UI, sebuah aplikasi atau website akan sulit dipakai user, jadi kayak user ngeliatnya bakal nggak nyaman gitu ya, atau bahkan nggak friendly untuk orang yang pertama kali nyobain aplikasi atau websitenya. Mungkin teman-teman di sini pernah ada ini nggak ya, pengalaman kira-kira lagi buka website apa gitu, terus ngelihatnya bingung kayak ini klikannya yang mana, klikannya yang itu. Jadi kalau misalkan kalian bingung itu mungkin UI-nya emang nggak sesuai dengan yang belum optimal gitu mungkin ya. Nah, jadi dalam UI itu ada beberapa 4 komponen dasar yang membentuk user interface gitu ya. Salah satunya adalah tata letak gitu. Tata letak atau layout itu adalah penempatan elemen-elemen UI yang digunakan pada sebuah website atau aplikasi. Nah, jadi contoh-contoh layout itu adalah kira-kira ini bannernya untuk gambarnya ditaruh mana ya? Kira-kira kalau misalnya tulisannya tuh ada ditaruh mana ya? Sebaiknya ditaruh mana ya? Kalau misalkan di home page atau kalau misalkan di bagian landing page, itu kira-kira sebaiknya tuh penempatannya seperti apa gitu. Terus selain layout atau tata letak, dalam 4 komponen dasar yang dalam UI juga termasuk warna gitu ya. Jadi
UI itu nanti sebagai UI designer, nanti kamu bakal nyobain juga selain bakal mikirin juga selain cuma masalah layout, tapi juga bakal mikirin soal warna nih. Kira-kira mau branding warnanya untuk aplikasi kita atau website kita tuh apa sih? Misalkan kalau misalkan kayak kita lihat di Twitter, mereka dominan lebih biru sama hitam gitu misalkan ya. Kalau misalkan kita di Instagram, maybe mungkin lebih netral karena dia mau fokusnya terhadap gambarnya gitu misalkan. Atau misalkan mungkin kalau kita buka website Traveloka kayak tadi, itu kita kebanyakan bisa ngelihat domain warnanya adalah biru gitu kan ya. Nah, jadi nanti sebagai UI designer selain masalah layout, mikirin soal layoutnya juga nanti kita bakal mikirin warna untuk brandingnya itu seperti apa sih sebaiknya kayak gitu. Ya sesuai tema dengan brandingnya gitu kan ya. Terus lanjut untuk 4 komponen dasar lainnya, yaitu salah satunya adalah tipografi. Nah, tipografi adalah kombinasi huruf beberapa font yang bisa digunakan di dalam user interface gitu. Misalkan sebenarnya kalau misalkan di aplikasi paling maksimal tuh cuma 2 gitu ya, soalnya kan biar nggak terlalu bingung gitu ya ngeliatnya. Sedangkan kalau misalkan di website mungkin bisa lebih variatif gitu, soalnya kan space-nya tuh lebih banyak dan kita ngeliatnya bisa lebih luas gitu kan ya. Jadi sebagai UI designer nanti kita juga bakal nentuin nih kira-kira untuk font yang terbaik itu kira-kira apa untuk aplikasi ini gitu kan ya, atau website ini gitu. Terus selain itu, selain tipografi, itu juga ada grafis atau icon yang bisa digunakan sebagai ilustrasi pengguna sistem. Nah, grafis ini tuh kira-kira kurang lebih kayak yang ini contohnya. Kita bisa ngelihat kayak misalkan ada simbol untuk icon bookmark atau like gitu kan ya. Terus ada back atau exit, terus apakah nanti back sama exitnya bisa diklik kah? Atau mungkin selain icon juga sebenarnya bisa kayak ilustrasi user interface lainnya yang di dalam mobile aplikasi yang kayak misalkan flights-nya udah flights-nya harus di-cancel, nanti kan biasanya digambar kayak orang sad atau orang sedih atau orang kayak ngelihat dibuat dramatis lebih ilustrasi. Jadi kurang lebih dalam komponen UI itu juga bakal ada gambarnya lah yang bisa merepresentasikan si konteksnya gitu, jadi memberikan konteks yang lebih gitu kan ya. Oke, selanjutnya selain komponen-komponen itu, sekarang aku bakal ngebahas tentang jenis-jenis user interface. Nah, mungkin di sini aku nggak bakal ngebahas lebih deep lagi, cuman aku bakal ngasih tau aja ke teman-teman karena masih introduction, kira-kira ada apa aja sih soal UI gitu kan ya. Jadi yang pertama adalah command line interface. Kalau misalkan dilihat di contohnya di command line interface ini, kita bisa ngelihat command line interface itu cuma sekedar coding gitu. Biasanya ini digunakan ketika mau buat aplikasi atau mau buat, ya bukannya biasanya memang buat biasanya back-end developer atau front-end developer gitu kan ya. Untuk ngebangun sebuah sistem di sebuah aplikasi gitu. Jadi isinya cuma tulisan doang gitu. Sedangkan kalau misalkan graphical user interface itu atau GUI itu adalah basically apa yang kita ngelihat secara langsung yang ada di OS kita atau bukan di sistem kita, kayak misalkan di Windows. Kita ngelihat kan kalau di Windows tuh ada klikan matiin laptopnya, atau misalkan ada settingsnya gitu kan, atau misalnya buka ke aplikasi-aplikasi lainnya, atau kalau misalkan di macOS kita juga bisa ngeliat buka Finder, buka aplikasi yang lain kayak gitu. Jadi apa yang kita lihat secara langsung di dalam sistem komputer atau laptop itu adalah GUI. Nah, kalau misalkan next menu driven interface itu adalah sebuah user interface yang itu isinya tuh kayak menu dalam menu gitu. Jadi misalkan kita buka si Bluetooth nih gitu kan ya. Terus nanti ada Bluetooth, kita klik, terus nanti pas kita klik lagi ntar ada anakannya lagi nih, kira-kira mau nyalain Bluetooth kah atau mau matiin Bluetooth kah, terus kira-kira Bluetooth yang bisa di-connect yang bagian mana kah kayak gitu. Jadi menu driven interface adalah kayak beberapa kumpulan dari kayak kesatuan grup gitu ya, yang ditampilin tuh cuman kayak ibaratnya kayak menu gitu loh. Terus selanjutnya mobile user interface. Kalau misalnya mobile user interface tuh biasanya aplikasi gitu, kayak contohnya ini yang aku taruh adalah contohnya Instagram gitu kan ya. Di Instagram ini kita bisa ngelihat kayak di sini ada navigation bar-nya di bagian bawah sini.
biar kita bisa ngeklik mana home, mana search gitu kan ya, atau misalnya kita bagian search barnya biar kita bisa ngeliat gitu kan ya. Jadi kurang lebih ini user interface. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis UI yang lainnya ada 3 lagi nih. Nah, yang pertama ya selanjutnya adalah form-based interface. Jadi form-based interface ini tuh basically kayak misalkan kalian tuh lagi mau create account gitu, atau kalian lagi mungkin ngisi ujian yang isinya esai gitu kan ya. Jadi atau kalian buka Google Form mau ngisi survei gitu. Itu tuh bisa dibilang itu namanya form-based interface, soalnya ya kita yang ngisi gitu kan ya. Terus selanjutnya adalah touch user interface. Kalau misalnya touch user interface, dia itu ya basically kayak HP pada umumnya yang smartphone gitu ya, zaman sekarang gitu kan. Semuanya diklik dan jadi kayak caranya kita untuk berinteraksi dengan si sistem dalam aplikasinya itu adalah dengan cara pakai touch. Nah, selanjutnya yaitu voice control interface. Sebenarnya kurang lebih mirip-mirip kayak touch, cuman bedanya adalah dia itu sistemnya dikontrol melalui voice atau suara instead of melalui sentuhan kayak gitu. Oke, cukup dulu soal UI, soalnya nggak bisa dibahas di banyak banget, dan kita bakal lebih fokus juga sama UX. Kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan, bisa langsung coba tanyain gitu ya di Slido yang tadi, biar nanti kita bisa tampung, nanti kita jawab di akhir sesi gitu ya. Oke. Sekarang aku bakal ngebahas tentang user experience. Jadi user experience itu, sebelumnya aku mau tanya-tanya nih, sebelum kita ngebahas langsung ke user experience. Nah, aku mau nanya ke teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman ngelihat ini misalkan di depan rumah atau lagi mau masuk ke restoran, terus teman-teman ngeliat ini, menurut teman-teman rasanya gimana? Boleh dijawab di kolom chat, atau kalau misalnya ada yang mau voice, suara juga boleh. Valdi Yohana sama Finlandia bilang bingung. Ya. Erza bilang pengen dorong karena nggak ada gagang pintunya. Oke, kita bingung. Iya, bener banget teman-teman. Ini tulisannya disuruh tarik, tapi kok si ganggangnya tuh nggak ada gitu ya. Kan jadi kita bingung sampai buku. Kalau sampai buku kan pasti sakit ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya aku mau nanya lagi nih ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngelihat masuk lift gitu, terus liftnya kayak gini, kira-kira teman ngerasa kayak gimana? Kata Mas Angga, ini males sih. Iya, betul. Kata Mas Fajar, pusing. Iya. Mikael, pencet semua. Oke. Kata Fajar emosi, terus gak jadi naik. Oke. Iya, jadi kayak kalau kita ngeliat ini jadi bingung banget gitu ya. Tadi bilang mending loncat. Oke. Kita bingung banget. Ini sebenarnya yang harus diklik tuh yang mana sih gitu kan ya. Kayak, aduh, ini kira-kira jadi bingung, malas gitu kayak mau coba ini ada lantai 13 tiba-tiba di samping, terus di atasnya kenapa tiba-tiba 17, terus jadi kayak pusing gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman, user experience adalah proses untuk menciptakan pengalaman yang lancar dan intuitif pada saat pengguna atau user menggunakan website maupun aplikasi. Nah, apa sih fungsi UX? Fungsi UX itu adalah menciptakan produk atau layanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah user serta menciptakan pengalaman yang menyenangkan secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan kita sebagai user experience designer gitu ya, melihat lift seperti ini, kerjanya kita adalah gimana sih caranya ngebuat lift ini, penciptaan lift ini yang kompleks banget, yang ngebingungin banget bagi kita sebagai user, dan dibuat mempermudah seperti ini gitu kan ya. Jadi bisa lebih gampang gitu ngekliknya. Kayak mending pencet yang mana, gampang pencetnya. Jadi kita nggak usah mikir lagi gitu kayak, ini gimana sih kok terus pencetannya banyak banget. Terus kok kayaknya ada double-double terus kayak gitu. Jadi ini bisa ngebuat, jadi kita sebagai UX designer adalah, ya salah satunya adalah membuat user interface-nya si live ini yang tadinya kompleks banget jadi lebih mudah dan untuk dipakai sama user yang pakai live itu gitu misalkan. Ini adalah contoh UX pada real life gitu ya. Soalnya kan mungkin biar kita bisa relate lebih cepat, biar lebih gampang lagi gitu. Jadi kita mulai dari yang real life dulu gitu. Nah,
kira-kira proses UX design tuh ada apa aja sih, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya tadi aku ngebahas lagi soal UX gitu, UX itu kan sebenarnya adalah menciptakan pengalaman yang lancar dan intuitif gitu kan. Jadi menciptakan pengalaman ini tuh pasti ada step-stepnya gitu kan ya. Dan kita harus kayak mencoba untuk gimana caranya atau research dulu segala macam biar kita melihat nih kira-kira apa sih yang terbaik untuk experience-nya user gitu, mau kita di website ataupun aplikasi. Pokoknya kalau misalnya ada masalah user atau user experience, yang paling harus diingatkan adalah user experience is all about human. It's all about human experience atau human behavior. Jadi karena approach ini bakal sangat centered dengan si user gitu kan ya. Nah, jadi makanya dari itu ada beberapa step dalam proses si UX design ini. Yang pertama adalah yang sebelum banget terjadinya ada sebuah produk itu dibuat, produk yang aku maksud di sini mau ngasih tahu konteks adalah biasanya produk semacam kalau nggak website itu aplikasi gitu ya. Jadi produk yang pertama kali banget dilakuin sebelum kita mulai dengan proses si UX design-nya ini adalah product definition. Nah, product definition ini nanti bakal dibahas lagi. Terus abis dari product definition, akhirnya kita lanjut ke research, gitu kan ya. Dari mulai research atau kita riset tentang produknya yang didefinisikan, terus lanjut ke analisis tentang produk itu, terus habis itu mulai kita desain, dan akhirnya lanjut ke validation untuk mengetahui apakah desain produk kita udah baik, dan kalau misalkan si validation udah selesai dan ternyata masih ada error atau segala macam, nanti kita bisa balik lagi ke product definition lagi gitu. Atau kadang-kadang nggak harus langsung balik ke product definition. Kalau misalnya product definition-nya udah pasti, kita bisa aja dari validation langsung balik ke riset gitu. Mungkin agak bingung kali ya. Jadi nanti aku bakal ngebahas pelan-pelan satu-satu biar nanti bisa paham kira-kira dari masing-masing step tuh kira-kira ada apa aja sih kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas dulu soal product definition. Nah, sebelum membuat sebuah produk, jadi kan pasti sebelum kita buat sebuah produk gitu ya, mau apapun itu pasti kan harus ada konsepnya, definisinya, atau alasannya kenapa sih si produk ini harus dibuat gitu kan. Nah, jadi tahap ini tuh menjadi sebuah fondasi utama dari produk yang bakal kita buat gitu. Jadi kayak misalkan kita mau buat aplikasi tentang aplikasi tentang booking psikolog online gitu kan. Jadi kayak kita pikirin dulu nih isinya apa aja. Nanti aku bakal ngasih example saya juga. Nah, jadi kira-kira tahap produk definisi ini tuh ada apa aja sih gitu kan ya. Jadi sebenarnya yang aku masuk di sini sebenarnya ada beberapa tahap lainnya yang sebenarnya bisa di-include pada product definition. Cuman dalam sini aku bakal ngebahas 3 main product definisi yang bisa digunakan ketika mau mendetermine product definisi gitu kan ya. Jadi yang pertama adalah stakeholder interviews. Interview dengan stakeholder untuk mendapatkan pendapat mereka akan target bisnisnya. Jadi misalkan aku sama teman-teman atau teman-teman nih pengen buat misalnya produk buat aplikasi untuk jualan kopi gitu misalkan. Jadi aku sama teman-teman, karena teman-teman juga misalkan let's say ada yang jadi investor atau misalnya jadi founder kopinya gitu kan ya, itu mulai ngerundingin nih, kira-kira kita harus buat si aplikasi jualan kopi ini kayak gimana sih gitu kan ya. Terus kira-kira target bisnisnya apa yang bisa dikeluarin dari aplikasi ini, apakah nanti dengan kita buat aplikasi ini sales kita bakal lebih naik lagi kah atau gimana kayak gitu. Terus untuk selanjutnya value proposition mapping, yaitu memutuskan key aspek dan value proposition dari sebuah produk, what is it, who will use it, dan why they will use it. Jadi selain setelah kita coba interview sama kayak yang punya bisnisnya gitu ya, atau yang punya aplikasinya sama teman-teman satu kerja lah ya, atau ya, terus kita mulai pikirin nih kira-kira apa sih nilai yang bisa kita ambil dari sebuah produk gitu kira-kira, dan bisa dipikirin juga kira-kira produknya itu specifically apa.
siapa yang bakal make produknya. Terus kenapa mereka bakal pakai produknya, atau apa ya, semacam apa sih yang ngebuat unik dari produk kita kayak gitu. Jadi di sini tuh dalam proportion mapping tuh kita lebih kepada ngasih tahu, mikirin kira-kira konsep produknya yang specifically itu apa sih kayak gitu. Untuk selanjutnya ada konsep sketching, yaitu membuat sebuah sketsa sederhana yang akan gambaran aplikasi yang nanti akan dibuat. Ini tulisannya kepotong, nggak tahu kenapa. Ya, tapi intinya jadi kayak di konsep sketching ini kita akan membuat sebuah sketsa sederhana, kayak dicoret-coret aja nih kira-kira ntar aplikasinya mungkin bakal ada home-nya di sini, ada misalkan isinya nanti bakal ada gambar kopinya gede banget, atau misalkan nanti ada ilustrasi lainnya, atau tulisannya ada tulisan promosi, atau gimana. Jadi kayak ini konsep sketching itu lebih kayak sketsa yang ngasal-ngasalan untuk ngasih visualisasi kira-kira konsep produknya tuh bakal kayak gimana sih gitu. Nah, contoh dari produk definisi ini, aku kali ini bakal ngambil dari case ini, yang dimana case ini itu bakal dibahas terus nanti untuk contoh-contoh dari step-step lainnya gitu kan ya. Jadi, produk definisi example kali ini adalah misalkan si Ibu Kuma dan timnya mau membuat sebuah aplikasi tentang booking psikolog online. Maka, salah satu yang Kuma dan tim harus lakukan adalah membuat value proposition mapping. Nah, di sini aku cuma ngasih example, cuma value proposition mapping gitu ya. Soalnya mungkin kalau misalkan yang lain bisa coba kayak interview biasa aja gitu. Kalau misalkan si stakeholder interview, atau kalau misalkan si konsep sketching bisa digambar sendiri, mungkin teman-teman bisa ada gambarannya. Cuman untuk study case kali ini adalah tentang booking psikolog online gitu ya. Jadi pertama kali yang dipertanyakan adalah what is it? Apa ya produk yang akan dibuat? Yaitu aplikasi booking psikolog online. Terus kira-kira siapa sih yang bakal buat aplikasi ini? Mungkin kita bakal nentuin kira-kira target pasarnya siapa gitu ya. Jadi siapa saja yang membutuhkan psikolog dengan rentang umur 18-30 tahun dan mempunyai pekerjaan mahasiswa atau karyawan. Kira-kira yang bakal coba pakai si aplikasi kita tentang aplikasi booking psikolog nih adalah orang-orang ini nih gitu kan ya. Terus abis itu kenapa mereka bakal makainya gitu ya. Mungkin kira-kira kenapa ya mereka bakal pakai produk kita? Mungkin karena ya mempermudah booking psikolog dengan cepat dan mudah. Mungkin kayak dari pengalaman si Kuma dan tim ini, mungkin mereka merasa kalau misalkan booking psikolog bisa aja harus ke admin dulu, atau misalkan atau harus nunggu dulu gitu lah. Jadi kayak nggak bisa instan gitu. Mau hari ini, mau jam ini juga gitu. Jadi mungkin contohnya itu gitu ya. Jadi kayak kita berikan konsep kira-kira secara overall tuh produk kita tuh bakal seperti apa sih kayak gitu. Jadi kayak kita bakal punya fondasi utama kira-kira si aplikasi kita itu bakal seperti apa gitu. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu product research. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu pengen banget nih jadi UX researcher, apalagi kalau misalkan dari psikologi ya, gitu ya. Jadi teman-teman bisa banget nih. Biasanya ini adalah step yang bakal dilakukan sama UX researcher gitu. Sebenarnya ini produk riset ini sebenarnya gabungan antara si UX researcher, market researcher, bahkan juga UX designer gitu kan ya. Jadi itu adalah tugas untuk beberapa tim yang dimana itu adalah membentuk konsep sebuah produk berdasarkan riset kepada demografi yang kita tuju gitu kan ya. Atau ya pokoknya intinya ini adalah sebuah riset yang kita buat untuk menjadi landasan kira-kira aplikasinya bakal ada apa aja ya. Kira-kira aplikasinya bakal ada fitur kayak gimana, warnanya seperti apa, atau misalkan targetnya gambar harus seperti apa biar sesuai dengan target marketnya gitu kan ya. Jadi pada produk riset ini adalah salah satu tahap yang juga sangat fundamental karena ini juga menjadi sebuah konsep produk yang bisa menentukan apakah nanti aplikasinya bakal sering dipakai apa enggak kayak gitu. Nah, jadi pada tahap ini ada beberapa tahap atau metode untuk produk riset yang bisa dipakai gitu ya.
Contohnya adalah yang pertama yaitu survei. Survei itu bisa membuat tentang survei kuantitatif atau bahkan juga kualitatif ya tentang produk yang akan dibuat. Nanti aku habis ini juga bakal ngasih tahu satu-satu tentang kayak example-nya apa sih kalau survei itu kayak gimana sih kalau misalnya diaplikasikan gitu kan. Terus selain survei kita juga bisa individual in-depth interview. Jadi individual in-depth interview ini adalah interview kualitatif yang mendalam untuk mendapatkan pemahaman tentang target user, yaitu tentang kebutuhannya mereka, keinginannya mereka, ketakutan atau kecemasannya mereka, motivasi, dan perilaku mereka. Nah, jadi pada individual in-depth interview ini, kita bakal mengetahui nih tentang target pengguna kita tuh kira-kira apa sih yang mereka butuhin, inginkan, atau ekspektasi dari aplikasi yang kira-kira nanti kita akan buat. Terus jadinya dari situ selanjutnya adalah cognitive research, gitu kan ya, cognitive research. Nah, jadi pada riset ini kita bisa melihat kira-kira setelah kita udah tahu survei atau kita udah survei tentang produk kita masing-masing, kita bisa nih coba ngelirik-lirik sama aplikasi lain yang mungkin serupa sama aplikasi kita gitu. Jadi tujuannya adalah biar kita bisa ngeliat nih, kira-kira mereka layoutnya kayak gimana sih gitu. Atau misalkan kira-kira apa nih yang kurang dari mereka yang kita bisa nambahin di aplikasi kita, misalkan. Atau misalkan kita ngeliat brandingnya mereka kayak gimana nih, kayak gitu. Jadi kayak cognitive research selain kita bisa nanya langsung ke si calon user kita juga bisa coba ngelirik dari produk lain atau kompetitor lain biar kita bisa ngeliat nih kira-kira standar dari kayak industri dari produk yang kita mau tuh kayak gimana sih kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya metode buat riset ini banyak banget ya. Ada juga yang berupa focus group untuk nanya-nanyain atau A/B testing, ada juga diary studies gitu ya. Jadi sebenarnya si produk research ini sebenarnya ya sama aja lah kayak kita buat skripsi gitu, misalkan yang udah pernah skripsi gitu kan ya. Jadi kan pasti kalau misalkan skripsi itu pertama kali ada bab 1 yang dimana ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu sama aja kayak produk definisi gitu, yang dimana kita harus mendefinisikan setiap variabel tuh apa sih gitu. Terus step keduanya adalah produk riset, yang dimana kita ngebangun research methods-nya untuk gimana caranya biar si research methods-nya ini tuh bisa membantu kita untuk membuat sebuah konklusi yang nanti bisa berguna untuk produk finalnya gitu. Jadi kurang lebih produk riset tuh kayak gitu. Dan nanti kalian kalau misalnya sebagai UX researcher, nanti kalian kurang lebih bakal nyari data dari user berkali-kali dengan berbagai macam cara gitu, untuk memberikan memberikan sebuah data yang nanti akan diberikan kepada UI UX designer untuk mengimprove sebuah aplikasi gitu. Nah, jadi kira-kira produk riset example itu ada apa aja sih? Kira-kira contohnya ada apa gitu. Nah, kalau misalkan mengutip dari tadi case tentang si booking psikolog online gitu ya. Nah, jadi tuh si Kuma dan tim ini sekarang udah tahu nih mau buat apa. Jadi tapi sekarang mereka pengen buat survei itu kira-kira apa sih yang bisa kira-kira target user kita tuh menurut mereka tuh apa aja yang mereka udah pernah lakuin gitu. Atau pengalaman mereka tuh seperti apa aja. Jadi di sini bisa ada pertanyaan-pertanyaan seperti kira-kira kamu pernah nggak sih pergi konseling psikolog online, atau seberapa sering kamu ke konseling psikolog online, terus kira-kira apa sih media yang dipakai ketika konseling online gitu kan ya, atau kayak apa sih aplikasi yang biasa digunakan ketika konseling online. Dan ini beberapa pertanyaan-pertanyaan lainnya yang kira-kira bisa memberikan gambaran langsung untuk biar tahu kira-kira target user kita tuh kira-kira apa sih yang mereka pernah lakuin atau yang pernah mereka go through gitu kan ya. Nah, jadi di bagian survei ini itu sebenarnya kenapa pakai survei? Salah satunya adalah karena survei kan gampang sekarang kan survei cuma tinggal pakai Google Form gitu ya misalkan. Jadi kayak ngasih ke user tuh bakal lebih gampang dan mencakup yang luas juga gitu kan ya. Soalnya siapa aja bisa ngisi gitu kan ya. Terus selanjutnya produk riset example lainnya adalah individual in-depth interview atau interview yang mendalam. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa cara. Kalau misalkan cara untuk UX research ini bisa gimana caranya misalkan kita itu
survei dulu biar kita bisa tahu tentang behavior dari target user kita. Terus abis itu kita buat interview gitu kan ya. Kita pilih nih dari partisipan yang kemarin ngisi survei, ada nggak ya yang bersedia untuk interview biar mereka udah punya gambaran nih kira-kira kita bakal nanya tentang apa kayak gitu. Jadi kita bisa nanya lebih dalam lagi dan berdasarkan si survei yang tadi kita buat gitu kan. Tapi ada juga kalau misalkan kayak kalian nggak mau buat survei, kayak udahlah gue langsung langsung interview orang banyak aja gitu biar gue dapat yang banyak tuh juga bisa sebenarnya. Jadi nggak harus sesuai dengan terpaku harus survei dulu baru interview, terus atau kayak bisa harus interview dulu atau gimana. Tapi sebenarnya disarankan kalau misalkan kalian mau riset produk itu adalah salah satunya dengan cara survei dulu, dapatin partisipan, terus tanya mereka mau interview apa enggak, supaya kita bisa nanya-nanya berdasarkan si survei yang mereka jawab gitu kan ya. Terus abis itu dari situ kita bisa nanya-nanya lebih kayak misalkan gini, si survei sebelumnya si siapa yang misalkan namanya Sinta gitu, dia bilang kalau misalkan dia tuh sering banget ngelakuin konseling online karena dia merasa itu waktunya untuk psikolog online tuh konseling online tuh fleksibel gitu kan. Jadi kita bisa nanya nih di interview, kira-kira kenapa sih kamu ngerasa waktunya fleksibel? Emangnya jadwalnya kamu tuh seperti apa kayak gitu. Jadi selama interview ini kita bisa, kalau misalnya kita sebelum ada survei, kita bisa lebih dalam lagi lah kayak kira-kira kenapa sih dia jawab kayak gitu, dan kita bisa tahu juga kira-kira minatnya mereka terhadap si aplikasi ini sebesar apa gitu. Terus selanjutnya yaitu competitive research gitu ya. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita apply ke dalam si case-nya si Kuma dan tim ini, jadi kita bisa ngeliat nih kira-kira kan kita pengen buat booking counseling online gitu kan ya. Nah, dari situ kita bisa coba cek di misalkan Google Apple Store, Google Play Store, atau misalkan di store di Apple gitu kan ya. Kira-kira ini tuh ada apa aja sih kayak aplikasi yang kurang lebih mirip-mirip kayak yang kita bakal buat gitu. Misalkan ini ada aplikasi Halo Dokter yang dimana Halo Dokter bakal ngebuat punya dokter secara chat, psikolog secara chat, atau mungkin ini ada aplikasi Relief yang dimana dia itu bisa video call dan call sama psikolognya. Jadi kayak ada berbagai cara untuk membuat si melakukan psikolog online itu gitu ya. Terus selanjutnya setelah kita tadi kan udah melakukan produk riset gitu ya. Jadi kita udah dapat data nih banyak banget gitu ya. Setelah kita dapat data, kita bisa lanjut ke tahap analisis gitu kan ya. Nah, di tahap analisis ini kita itu bakal menganalisa data-data yang tadi kita dapetin gitu. Misalkan tadi dari interviewnya, terus tadi dari surveinya, kira-kira kita kita kombinasikan untuk menjadi satu kesatuan data gitu kan ya. Kira-kira apa sih yang paling banyak dari sekian banyak orang, kebanyakan orang tuh permasalahan yang paling sering terjadi itu apa aja gitu kan ya. Terus jadi ada beberapa cara untuk menganalisa. Nah, tapi di sini yang lebih aku bahas sebenarnya bukan cara, tetapi beberapa tahap-tahap yang bisa dilakukan ketika menganalisa untuk produk UX produk gitu ya. Untuk sebuah user experience gitu. Ya. Terus, oke, jadi setelah kita dapat interview dan data-data interview dan data-data survei, kita bisa ngebuat yang namanya affinity diagram. Nah, affinity diagram ini adalah kumpulan data dalam jumlah yang besar yang diatur dalam kelompok atau tema tertentu berdasarkan hubungan antar data. Nah, jadi untuk si affinity diagram ini, itu biasanya dalam affinity diagram di UX itu bakal ada semacam needs points dan pain points, yang dimana biasanya kan ada beberapa permasalahan gitu ya. Misalkan kita lihat di interaction with psychologist-nya adalah mereka susah memberikan body language dan intonasi. Soalnya kalau misalnya psikolog online tuh suka nggak on cam, jadi kita bingung gitu kan ya.
Terus kalau misalkan needs-nya apa nih? Terus misalkan needs-nya itu adalah si usernya tuh mau yang kita interview atau yang ada di survei itu mau kalau misalkan uh, di dalam aplikasinya tuh ada feature untuk bisa voice note gitu ya, instead of harus chat gitu. Nah, jadi dari si data-data yang kita ambil dari interview dan survei ini, kita bisa ngebuat kita buat, jadi kita kelompokin deh, kayak kalau misalkan kira-kira permasalahannya tuh ada apa aja sih, atau topik dari yang di interview tuh kira-kira ada apa aja sih, apakah misalkan tentang mereka ngebahas tentang fitur untuk chatnya kah, atau misalkan mereka ternyata merasa ketika si psikolog konseling online itu mereka menemukan internet koneksinya tuh susah kah. Jadi kayak kita bisa kelompokin beberapa data biar gampang dilihat gitu, kira-kira ini masalahnya paling banyak di mana sih, ini kira-kira mereka ngerasanya kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi ini untuk mendapatkan sebuah gambaran kira-kira pengalaman yang diekspektasikan atau yang diinginkan, atau yang mereka sudah terjadi di mereka, pengalamannya mereka tentang topik ini tuh kira-kira tuh apa aja, dan kita bisa kelompokkan masing-masing ada topik apa aja sih yang terbesar gitu. Nah, selanjutnya setelah kita udah buat si affinity diagram nih, berarti kita udah punya banyak data dan sesuai dengan kelompok-kelompoknya gitu kan ya. Nah, kita bisa lanjut ke membuat sebuah user persona. Nah, user persona ini adalah karakter fiktif yang mempresentasikan beberapa tipe dari user produk yang akan dibuat. Sembari produk dibuat, user persona dapat menjadi referensi sebagai representasi target audiens yang realistis gitu ya. Jadi si user persona ini tuh kayak kita ngebuat sebuah karakter yang kira-kira, oh karakter ini adalah tipe-tipe orang yang bakal pakai produk kita gitu ya. Kalau misalkan contohnya di sini mengikuti dari kayak case yang tadi gitu ya, kira-kira siapa sih orang yang bakal pakai aplikasi untuk booking psikolog online gitu ya. Di sini kita bisa ngelihat, kita bisa memperkenalkan gitu ya. Ada Dinda Sekaryuni, dia itu adalah final year atau mahasiswa akhir di sebuah universitas di Yogyakarta. Nah, jadi ceritanya nih si Dinda Sekaryuni itu ada bionya gitu kan, ada biografinya. Kira-kira dia orangnya kayak gimana sih? Jadi si bionya ini tuh dia itu sekarang tuh dia lagi merasa sangat amat stres gitu gara-gara dia ngerasa ada pressure untuk harus cepet-cepet graduation on time, karena tapi dia juga capek banget nih mau ngerjain skripsi, tapi dia juga harus bantuin orang tuanya untuk jalanin bisnis orang tuanya gitu ya. Jadi karena dia banyak banget pressure gitu ya, jadi dia ngerasa, si Dinda ini ngerasa, aduh gue capek banget, gue stres banget, gue depresi, dan gue nggak tahu gue harus apa. Enggak. Tapi meskipun dia lagi depresi gitu ya, nah secara keseluruhan tuh si Dinda ini adalah sebenarnya sebelum dia merasa depresi ini, dia adalah orang yang hardworking, outgoing person, dan dia tuh sebenarnya dulu suka banget sama bersosialisasi sama teman-teman, dan dia itu juga punya aktivitas yang banyak banget selain dia itu buat skripsi dan ngerjain ngurus bisnis orang tuanya. Jadi day to day si activity-nya si Dinda ini sebenarnya sangat amat sibuk gitu ya, jadi kayak dia nggak punya waktu untuk, dia nggak merasa punya waktu untuk pergi ke psikolog secara langsung gitu ya. Jadi kayak ngerasa, aduh kayaknya kalau misalkan pergi ke psikolog secara physically, kayaknya capek banget deh, soalnya gue hari ini udah pergi ke sini, udah ngerjain ini, ngerjain itu. Jadi karena si Dinda punya permasalahan ini nih, dan dari cerita ini, kira-kira frustration-nya dia apa sih? Apa sih yang buat, kira-kira apa sih yang dia pengenin? Karena dia sebenarnya pengen, kayak aku nggak pengen jadi stres lagi kayak gitu. Jadi dia pengen ke psikolog. Tapi karena jadwalnya dia, jadi dia kayak bingung gitu, kayak dia nggak tahu juga kayak kira-kira psikolog yang bakal compatible sama dia tuh kayak gimana sih, yang bakal cocok sama gue kayak gimana. Gitu. Terus dia juga kesel gitu karena dia waktu itu pernah coba untuk booking psikolog, tapi meskipun online, tapi kok dipindah-pindah mulu gitu, kayak yang tadinya harus awalnya ngechat misalkan di DM Instagram, habis itu ternyata harus coba isi form dulu,
formnya panjang, habis itu kita harus nunggu lagi sehari lagi karena adminnya balasnya lama gitu misalkan ya. Terus kita itu juga baru bisa psikolog, ternyata jadwalnya harus ada dari 2 hari dari 5 hari dari yang dia inquire gitu misalkan. Kan jadinya dia ngerasa yang terjadi tuh susah banget gitu ya, kayak mau ke psikolog aja kok kayaknya PR banget, dan dia padahal sebenarnya butuhnya cepat gitu kan ya. Terus kira-kira kebutuhan dan ekspektasinya si Dinda ini apa aja sih? Dia tuh pengen punya psikolog yang misalkan yang enggak ngejudge her gitu. Mungkin dia punya masalah pribadi yang mungkin dianggap secara moral kurang baik gitu. Jadi kayak dia merasa dia pengen yang lebih netral gitu. Terus abis itu kira-kira dia pengen juga book psychologist yang cepat, kayak yang kira-kira bisa nggak sih book psychologist yang enggak lama, yang enggak harus makan waktu, yang harus dilempar-lempar dulu ke admin sini gitu. Terus dia juga karena kesibukannya dia gitu ya, dia juga butuh banget untuk punya psikolog online, konseling online yang bisa dilakuin di mana aja. Nah, dari sini semua, kita kan udah punya nih si user personanya. Kira-kira user yang kita bakal pakai tuh orangnya kayak gimana gitu kan. Jadi itu nggak harus secara persis kayak harus kayak gini, enggak. Cuma kira-kira tuh bakal gimana. Dan user persona itu nggak cuman bisa dibuat nggak cuma satu doang, tapi bisa ada beberapa. Misalkan ini kita buat yang umurnya 20-an gitu kan ya. Terus nanti kita bisa juga buat yang kira-kira yang mungkin butuh aplikasi kita, tapi yang umurnya mungkin versi karyawannya kayak gitu ya. Jadi kayak kita bisa ngebuat beberapa user persona yang bisa merepresentasikan tipe-tipe user yang akan pakai produk kita gitu. Nah, jadi sebenarnya user persona ini itu tuh bisa diambil dari survei kita atau interview kita. Kita bisa dapat data banyak nih, kira-kira orangnya seperti apa yang ngisi survei kita atau yang ngisi kira-kira demografisnya kayak gimana, umurnya berapa, namanya umur berapa, tinggalnya di mana, pekerjaannya apa. Jadi kayak ini tuh terbentuk dari si survei sama interview tersebut gitu. Nah, selanjutnya setelah kita udah buat user persona, kita udah interview sama survei juga gitu ya, kita bisa lanjut membuat user journey map atau peta perjalanan si pengguna. Nah, apa sih user journey map? Jadi user journey map ini adalah sebuah rangkaian peristiwa atau atas apa yang user rasakan ketika menggunakan produk yang dibuat gitu. Jadi ini tuh beberapa rangkaian peristiwa yang kira-kira bakal terjadi ketika apa sih yang user bakal lakuin atau yang user bakal alamin ketika mereka pengen dari titik A sampai titik terakhir gitu ya misalkan. Nah, misalkan gitu ya, yang pertama kali adalah yang terjadi adalah user itu merasa depresi dan dia pengen pergi ke psikolog gitu ya. Terus kira-kira si action yang bakal diambil sama si user itu apa? Mungkin dia bakal coba nyari psikolog yang deket sama dia, yang kira-kira misalnya dia tinggal di Jakarta, dia Jakarta Selatan, misalkan dia pengen coba cari di misalkan Kebayoran gitu. Misalkan kalau misalnya di Jogja, dia tinggal di Jogja dan dia misalkan aktivitasnya kebanyakan ada di UGM gitu ya, kita bisa coba cari misalkan di Jakal gitu, psikolog ada di Jakal gitu ya. Jadi untuk step yang pertama ini tuh ada semacam kayak kira-kira apa yang dirasakan user, ada apa yang user inginkan, habis itu kira-kira aksi yang akan dipakai user tuh kira-kira apa aja. Terus yang terakhir adalah kita juga bisa nih nambahin kira-kira apa sih emosi yang bakal didapatkan oleh si user ini nih ketika tahap ini. Misalkan karena si user kan feel depressed ya, kayak gitu pengen banget pergi ke psikolog. Jadi emosi yang mereka rasakan saat ini adalah dia merasa sedih gitu. Makanya dari emoji ini kita bisa melihat dia merasa sedih gitu kan ya. Nah, terus selanjutnya kita apa nih yang user lakuin gitu ya. Si user ini akhirnya mencoba untuk booking psikolog gitu. Nah, dari itu makanya yang dia lakukan adalah dia mencoba untuk kontak si konselornya, kira-kira bisa nggak nih gue appointment secara cepat gitu kan ya. Aku appointment tanggal segini gitu. Dia mencoba untuk kontak, dia udah nemu nih di Instagram gitu ya, misalkan kayak, oh di Instagram ada nih yang deket banget nih, misalkan di Jakal gitu kan ya. Oh boleh deh, kalau gitu gue kontak DM gitu. Terus akhirnya dia mulai ngekontak, terus kira-kira nih perasaannya si user ini saat ini nih apa nih kira-kira.
mungkin dia ngerasa biasa aja, soalnya kayak ya udah cuman ngebook psikolog doang gitu. Terus selanjutnya si usernya, si Dinda ini, kayak si usernya ini merasa bingung gitu, kira-kira si psikolog yang cocok sama aku siapa ya. Soalnya kan biasanya kan kalau misalnya kita ke biro gitu kan pasti banyak nih kumpulan-kumpulan psikolog gitu ya. Terus misalkan si bironya itu ngasih ke si usernya kayak, nih ada beberapa list of psikolog, terserah kamu milih yang mana. Nah di saat ini si user ini bingung nih karena dikasih banyak banget pilihan. Kita jadi kayak soalnya akhirnya kita jadi kayak dia jadi bingung gitu, kayak kira-kira milih yang mana ya. Terus di sini emosinya mungkin kebingungan atau kayak mikir-mikir gitu. Terus selanjutnya setelah dia mikir udah dapat informasi tentang si psikolognya, yaitu adalah counseling services, the counseling services admin took 5 business days. Jadi si adminnya biro ini tuh lama banget responnya. Apalagi misalkan dia kepotong jam kerja atau kepotong jam kerja gitu, misalkan cuma sampai jam 9 sampai jam 8 malam, terus abis itu dia nggak balas lagi gitu. Misalkan padahal si usernya juga dia sibuk gitu, kayak selama kerja dia nggak bisa balas si bironya gitu. Atau misalkan malah karena ada satu minggu dia butuh nyari Sabtu, malah dibalasnya cuma baru dibalas sama adminnya baru hari Senin gitu kan. Jadi si user ini ngerasa lama banget sih mau ngasih psikolog doang kayak gitu. Terus bisa dilihat juga nih emosinya tuh mulai kayak kesel gitu, kayak aduh ini gimana sih, kayak mau booking psikolognya lama banget gitu kan. Nah terus pada akhirnya gitu ya, setelah menunggu sekian lama, akhirnya si usernya dia bisa nge-booking si psikolog gitu. Terus akhirnya dia pergi ke psikolog dan counseling sessionnya itu mau dimulai gitu. Akhirnya setelah menunggu 5 hari dan menunggu 5 hari dan membookingnya dari kapan tahu, akhirnya bisa pergi ke psikolog. Dan dia merasa senang gitu. Soalnya dia merasa ketika pergi ke psikolog itu dia merasa nyaman, merasa tervalidasi gitu kan. Jadi pada saat ini, stage ini, tahap ini dia si usernya merasa senang gitu. Habis itu kan pasti psikolog biasanya nggak cuma sekali 2 kali gitu ya. Nah, dia pengen lagi nih kayak, aduh kemarin aku cerita ke psikolog aku, tapi belum banyak nih yang aku ceritain, soalnya kepotong waktu gitu kan ya. Jadi si user ini pengen ngebooking beberapa session untuk selanjutnya. Tapi ternyata bukan cuma buat first time user doang nih untuk nunggu selama 5 hari business days. Tapi ternyata ini pun juga gitu loh, kayak kita harus meskipun kita cuman berarti ke psikolog lagi yang udah daftar, tapi booking itu lama banget dan kita harus balik lagi ke step yang lain. Jadi kayak kita harus nunggu lagi. Dan di sini pada saat ini si user tuh merasa aduh sedih lagi dan kesel gitu, kayak aduh gue tuh pengen langsung cepet-cepet booking psikolog gitu, tapi kok harus nungguin lama banget. Nah jadi teman-teman, untuk creating user journey map ini adalah kira-kira kita ngebuat beberapa peristiwa atau pengalaman yang bakal dialami oleh si user. Ini kira-kira dari titik 1, dari titik dia pertama kali menemukan aplikasi kita sampai dia itu melakukan menggunakan sebuah fitur gitu kan ya, itu kira-kira ada apa aja sih kayak gitu. Jadi kayak kita bisa memberikan gambaran kira-kira si masalahnya si user tuh ada di mana gitu, atau misalkan masalah yang terjadi paling sering terjadi itu kira-kira bakal di mana gitu. Jadi user journey map ini juga sebenarnya bisa diambil dari data atau interview yang pernah terjadi, dari interview sama target user kita, dan digabungin juga nih sama si case-nya dari user persona gitu. Nah, setelah buat creating user journey map, apa sih selanjutnya? Nah, kalau kita udah punya yang namanya si data dari survei, data dari interview gitu kan ya. Terus data-data dari mana lagi tuh, user persona, terus kita juga udah buat journey map gitu ya. Terus kita pada akhirnya kita bakal ngebuat sebuah ini nih, rumusan masalah gitu ya. Kira-kira
kenapa sih, apa sih rumusan masalah atau problem statement yang terjadi pada produk yang bakal kita buat. Kira-kira problem apa yang bisa di-solve dari produk kita, kayak gitu. Dan kedua adalah kita juga bisa ngebuat beberapa serangkaian pertanyaan tentang how might we, atau bagaimana caranya kita. Titik-titik yang pertanyaan-pertanyaan dapat membantu terbentuknya aplikasi yang akan dibuat gitu ya. Jadi kan kita biasanya membuat sebuah produk itu karena kita mau menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi pada user gitu ya. Makanya terbuatlah sebuah aplikasi itu gitu ya. Nah, maka dari situ kalau misalnya kita ngambil dari cerita tadi mungkin psikolog online. Jadi problem statement-nya itu apa sih? Rumusan masalahnya itu apa sih? Jadi rumusan masalahnya itu tentang psikolog online itu adalah memilih psikolog yang kompatibel merupakan hal yang sulit karena ketika user kekurangan informasi tentang psikolognya. Terus yang kedua, booking psikolog online tuh, makan waktu yang lama banget. Jadi harus ngontak admin dulu. Jadi gak bisa langsung ngomong ke psikolog ya, kayak aku mau booking kamu tanggal berapa, kayak gitu. Terus selain itu, kira-kira apa sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu dengan terbentuknya si produk ini gitu ya. Jadi ada how might we, atau bagaimana caranya kita. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita membantu user menemukan psikolog yang tepat untuk mereka. Nah, ini tuh bisa, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang bisa menjadi pertanyaan pokok, yang dimana pertanyaan itu bisa menjadi landasan untuk kita membuat sebuah fitur di dalam aplikasi kita. Jadi misalkan nih, membantu user menemukan psikolog yang tepat untuk mereka. Gimana ya caranya? Oh, mungkin dengan cara nambahin fitur, misalnya fitur beberapa rekomendasi psikolog berdasarkan masalah yang kamu rasa, gitu misalkan. Terus selanjutnya mungkin bagaimana caranya kita membantu user booking psikolog online dengan mudah dan mulus gitu misalkan. Jadi kira-kira gimana sih caranya biar cepat, atau berarti mungkin auto booking kali ya, buat dia fitur auto booking di aplikasi kita kali ya, kayak gitu. Terus misalkan let's say how might we, bagaimana cara kita membuat user booking psikolog online tanpa menunggu waktu yang lama. Ini juga mungkin kurang lebih sama gitu ya, kayak mungkin auto booking kita bisa langsung ngeklik kira-kira psikolog yang ini jadwalnya yang mana aja gitu. Nah, setelah tahap analisis ini selesai, kita bisa lanjut ke tahap desain. Nah, teman-teman gini, kalau misalnya teman-teman pengen banget jadi yang namanya UX researcher, itu kan pasti tadi fokusnya ke dari bagian produk riset sampai bagian analisis. Jadi tugasnya untuk si UX researcher itu biasanya dari situ, mencakup dari situ. Dan kalau misalkan kamu adalah pengen banget cuma jadi UI designer doang, itu tuh kamu tuh bakal terfokus kepada bagian sini. Nah, jadi si user interface itu sebenarnya dia tuh kayak dalam satu kesatuan merupakan dalam satu kesatuan dari UX proses yang gede banget nih. Yang dari aku jelasin kan itu adalah semuanya user experience proses. Dan kalau misalkan UI sendiri itu sebenarnya cuman salah satu bagian kayak a piece of a puzzle dari si UX proses ini gitu ya. Nah, which is UI design itu bakal dibahas di sini. Gimana sih cara buatnya, gimana cara gambarnya, kayak gitu. Nah, jadi tahap-tahapnya ketika kita udah mulai dapat data-data tentang keinginan, kebutuhan, dan ekspektasi user, kita tuh bakal ngebuat semacam information architecture dan UI design yang akan mulai dibuat. Jadi information architecture ini kira-kira tuh kayak semacam mind mapping, kira-kira dalam aplikasi itu bakal ada fitur apa aja sih. Apakah nanti bakal ada homepage, di dalam homepage akan ada apa aja, misalkan di dalam homepage aplikasinya bakal ada banner promosi gitu, atau misalkan bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira, atau misalkan di dalam homepage itu bakal ada beberapa gambar rekomendasi psikolog gitu ya misalkan. Jadi kayak basically dalam information architecture ini isinya kayak mind mapping, kira-kira isi dalam aplikasinya itu bakal ada apa aja gitu. Nah, salah satu step yang bisa yang pertama kali banget dilakuin ketika melakukan si desain ini adalah sketching. Nah, sketching atau membuat sketsa adalah hal yang paling cepat dan gampang untuk memvisualisasikan sebuah ide. Tapi ini dapat dilakukan saat brainstorming karena dapat membantu tim memvisualisasikan solusi desain yang luas sebelum memilih desain.
Nah, jadi di bawah ini ada contoh kira-kira kalau misalkan sebelum dibuat, kira-kira ada kayak gimana sih. Jadi kayak kita baru coret-coret aja nih, kira-kira di page yang paling pertama isinya bakal ada ini. Terus layout bakal ada kayak gini gitu kan. Jadi untuk hal yang pertama itu kita asal aja gambar dulu aja gitu yang kira-kira bakal sesuai dengan apa yang nanti kita bakal gambar gitu atau kita bakal desain gitu ya. Nah, setelah kita buat sketsa dan kayak dari semua sketsa ini kita akhirnya udah setuju nih kira-kira yang kita pakai adalah sketsa yang ini sama ini gitu kan. Terus nanti udah setuju sama satu tim, akhirnya kita bisa lanjut ke membuat sebuah user flow. Nah, apa itu user flow? User flow ini adalah langkah-langkah yang user perlu lalui ketika dari awal sampai akhir. Sebenarnya kurang lebih kayak journey map, cuman bedanya adalah ini langsung ke dalam langsung ke dalam produknya. Kayak misalkan apa sih yang user klik biar bisa masuk ke booking psikolog gitu. Misalkan startnya si user ini pengen nyari psikolog yang sesuai sama dia. Jadi yang pertama kali dia klik adalah misalkan gambar book psychologist gitu ya. Terus nanti abis itu ternyata caranya adalah biar mereka langsung nemu psikolog yang benar, misalnya dikasih survei dulu nih. Kayak survei tentang apa sih yang mereka rasain dan biar apa sih yang mereka rasain dan kenapa mereka butuh psikolog gitu ya. Terus dari situ nanti sistemnya bakal nanya juga nih kira-kira age range-nya si usernya tuh berapa gitu kan. Terus kalau selanjutnya nanti kayak kita bisa ngelihat schedule-nya yang dipengenin sama si usernya tuh apa, jam berapa gitu ya. Nah, jadi begitu kita udah dapat beberapa serangkaian ini, akhirnya nanti kita sistemnya bakal ngubah kayak apa ya, ngebuat semacam algoritma yang dimana dia bakal ngebuat psikolog-psikolog yang cocok sama si user ini gitu. Nah, jadi si user flow ini adalah serangkaian peristiwa, serangkaian langkah yang bakal dilakuin sama si user dari awal sampai goalnya gitu. Jadi benar-benar kayak mind map dari apa aja sih yang bakal diklik, apa aja sih yang harus diklik, apa aja yang harus diisi, dan desisi apa yang bakal harus dilakuin untuk mendapatkan goal tertentu gitu. Atau misalkan case-case apa yang kalau misalkan user klik A terus malah jadi pakai ini gitu. Jadi ini bisa coba dipelajarin lagi ya teman-teman, soalnya ini mungkin bisa coba dicari-cari lagi dari mungkin lihat di YouTube dan selainnya. Selanjutnya untuk setelah kita udah buat user flow, yaitu kita bisa ngebuat wireframe. Nah, wireframe ini adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item di rancangan produk, item yang berkaitan seperti teks, gambar, layoutting, dan sebagainya. Jadi, wireframe ini tuh basically kayak user interface yang kita lihat di aplikasi gitu ya. Cuman, wireframe ini bisa kebagi dari beberapa. Ada low fidelity design, ada medium fidelity design, dan juga ada high fidelity design. Nah, kalau misalkan si low fidelity design ini, dia itu cuman bener-bener berdasar kayak cuman kotak-kotak doang nih. Dari yang tadinya kita sketch doang, kita sketsa doang, kita digitalisasi lagi, jadi jadi kayak yang kayak kotaknya di mana, atau layout seperti apa. Nah, kalau misalkan si low fidelity design ini udah di-approve nih sama atasan kita, atau kayak udah oke, ini kayaknya udah oke deh. Nah, kita bisa mulai lanjut masukin gambar-gambar sama warna yang kita udah tentuin ke dalam desainnya gitu. Jadi baru kita integrate gitu semuanya. Jadi kayak kira-kira nanti aplikasinya bakal seperti ini nih, kayak gitu. Jadi yang biasanya ini kita mulai dari low fidelity dulu ya. Jadi kayak ketika biar kayak kalau misalkan nanti ada revisi, jadi nggak bakal se-rigid itu gitu ya. Jadi kayak kurang lebih teksnya untuk wireframe seperti ini. Oke, selanjutnya creating prototypes. Nah, pokoknya setelah kita udah buat semua user flow-nya, terus kita udah buat user flow-nya, kita udah buat user journey map-nya gitu kan ya. Jadi akhirnya kita sekarang bisa ngebuat prototipe langsung. Nah, prototipe ini tuh sebenarnya cuma rancangan dari pengembangan produk ya, yang sebenarnya itu enggak berarti ini yang bakal langsung dikasih, ya bakal diupload gitu. Soalnya nanti bakal trial and error. Nah, mungkin teman-teman di sini penasaran sama yang kayak dari tadi kita bahas nih, kira-kira hasilnya kayak gimana sih gitu ya. Nah,
aku bisa ngasih ke teman-teman contoh dari si prototipe ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau cobain langsung, bisa aku share dan aku bisa dilihat, bisa dicoba-cobain aja. Aku kasih di chat ya. Nah, jadi prototipe ini kurang lebih kayak gini contohnya. Nah, jadi kita bisa ngeklik nih, kira-kira kalau mau book appointment, kira-kira klik apa gitu. Misalnya ngeklik ini, oh nanti di sini muncul beberapa konselor yang bisa kita lihat gitu ya. Oh, misalkan kita punya pengen merasa self development gitu. Berarti oh ini ada beberapa pilihan nih untuk self development. Ada si Budi, ada si Astuti, ada Arbianka gitu kan ya. Terus oh dari semua ini aku merasa kayaknya yang paling cocok itu si Arbianka nih gitu misalkan. Nanti kita buka, nanti kita bisa ngeliat tuh, namanya siapa, terus spesialisasinya apa, terus kira-kira dia bisa pakai voice note apa, voice atau video call atau gimana gitu kan ya. Terus oke, udah setuju, oke kita bisa book. Oh ternyata harganya segini sekali konseling gitu kan ya. Nanti kita bisa coba, misalkan mau coba ini, terus mau video call sebelumnya jam segini, terus mau diklik gitu kan ya. Gimana sih rasanya? Go, terus proceed to payment, habis itu bisa langsung payment, terus selesai, dan akhirnya kita booking, begitu booking, nanti ternyata muncul nih si appointment-nya gitu. Jadi kurang lebih tuh prototype tuh bentukannya kayak gini. Jadi kayak semacam mini aplikasi gitu ya, kayak tapi mungkin nggak semua fiturnya udah bisa gitu. Kayak misalnya ini kan beberapa ada yang nggak bisa diklik nih, misalkan ini nggak bisa diklik gitu. Nah, jadi itu kurang lebih tuh kalau prototype tuh nanti kita bakal ngebuat kayak semacam desain ya, berdasarkan dengan alur atau fitur yang pengen dibuat atau konsep produknya yang pengen diutamain dulu kayak gitu. Jadi kurang lebih teman-teman kalau misalnya pengen lihat bisa lihat di chat, bisa dicoba diklik-klik aja kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, kita kan tadi udah buat prototype nih. Udah hampir jadilah ya desainnya kira-kira kayak gimana. Selanjutnya kita bisa setelah itu tahap selanjutnya adalah validation. Nah, dari tahap validasi ini adalah untuk validasi sebuah produk yang dimana tahap ini bisa membantu kita untuk memahami apakah desain yang kita buat tuh udah bekerja dengan baik atau enggak. Dan tahap ini bisa dimulai dari ketika high fidelity design sudah siap. Nah, jadi teman-teman ada beberapa metode-metode untuk melakukan validasi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman itu juga pengen jadi UX researcher, nah teman-teman itu nanti bakal ngebahas yang teman-teman bakal lakuin adalah step-step mulai dari riset, terus analisis, sampai kepada validasi gitu ya. Jadi teman-teman bakal lakuin hal-hal itu gitu. Nah kalau misalkan kalian UX designer itu biasanya semuanya. Terus tapi biasanya tuh mereka bakal ngebangun satu tim gitu ya. Jadi kayak isinya bakal ada UX designer, UX researcher, user interface, designer. Jadi kayak biasanya ada beberapa company yang emang sebenarnya dalam satu tim UX design tuh bervariatif dan punya masing-masing role. Tapi juga ada juga yang mungkin startup yang ya udah kamu sebagai UI UX designer kamu ngerjain semuanya mulai dari step pertama sampai step terakhir gitu. Nah, jadi di bagian validasi ini salah satunya adalah usability testing. Jadi kan teman-teman tadi udah nyobain si yang prototype ini nih. Jadi kalau misalkan si usability testing ini, biasanya aku bakal misalkan interview sama teman-teman, salah satu dari kalian kayak kira-kira ngasih Figma link-nya itu, terus kita ngasih tahu ke mereka nih, silahkan coba booking psikolog kayak gitu. Terus nanti dari prototype itu nanti mereka coba ngeklik nih mana sih yang benar. Nah dari situ kita bisa ngeliat nih kira-kira si usernya bisa langsung ngeklik bookingnya nggak sih? Atau ternyata user merasa kesulitan nih kayak nyari button si bookingnya tuh di mana kayak gitu. Jadi kayak kita bisa coba tahu nih kira-kira user interface kita apakah sudah mudah untuk digunakan, apakah experience sudah dapat mudah didapatkan kayak gitu-gitu.
Nah, selanjutnya adalah focus group. Nah, focus group ini sebenarnya kurang lebih sama kayak pas usability. Prosesnya kurang lebih sama ketika usability testing. Cuma bedanya adalah dalam dikumpulin beberapa orang untuk melakukan tugas yang sama gitu. Misalkan tolong booking psikolog online. Mungkin habis itu kita juga bisa sama si focus group ini nanya ke mereka, menurut pendapat kalian tentang fitur si booking online psikolognya gimana? Kayak gitu. Jadi fokus group ini juga bisa dimoderasi dan tidak gitu loh ya. Jadi kayak kita bisa mencoba untuk mereka untuk cobain si aplikasi kita gitu kan ya. Terus selanjutnya adalah survei. Untuk survei ini kita bisa mendapatkan kuantitatif dan kualitatif data dari real world user. Nah, survei ini sebenarnya mungkin teman-teman secara itu bisa aja kayak kita openly ngasih ke user kayak komunitas gitu ya. Tolong dong isi survei feedback tentang si aplikasi kita gitu. Kira-kira kira fitur apa sih yang kamu tentang si fitur ini, si booking online ini kira-kira menurut kamu gimana kayak gitu. Nah, kalau misalnya fokus group sama usability testing itu kan dia langsung ngomong sama si usernya gitu ya. Dan kalau misalnya survei kan dia bisa lebih luas. Misalkan ternyata user kita tuh ada yang di Belanda gitu ya. Jadi kayak karena survei itu bisa cuma sekarang survei cuma bisa lewat online, jadi kita bisa ngasih, ya udah ngasih link aja nih, cobain dong, kayak menurut kalian gimana gitu loh. Dan kalau misalnya survei kan juga bisa langsung ngasih ke orang-orang yang pada dasarnya udah pernah uh, ngerasain aplikasinya gitu. Jadi sebenarnya teman-teman metode validasi lainnya juga sebenarnya banyak gitu ya. Salah satunya juga internal testing. Mungkin sebelum kita langsung cobain ke target user kita, mungkin kita cobain ke secara internal gitu. Cobain dong pakai kita satu tim UI UX design gitu ya. Cobain untuk aplikasi ini selama seminggu gitu. Kira-kira nyaman nggak sih kayak gitu. Terus selain itu juga kita melakukan analytics kuantitatif gitu ya. Misalkan ini sebenarnya analytics kuantitatif itu biasanya sering terjadi kalau misalkan di website. Jadi kalau misalkan UI UX design website ini biasanya ada kayak aplikasi yang bisa nge-track seberapa banyak user ngeklik sebuah button gitu ya. Sebenarnya aplikasi juga, tapi biasanya mostly dipakai untuk website. Nah, jadi di bagian sini tuh analytics quantitative data tuh nanti kita bisa dapat beberapa data dari kayak si third party itu yang dimana dia itu bisa ngitung seberapa banyak hotspot yang kayak spot-spot yang user tuh sering banget ngeklik, dan kita bisa ngeliat nih kenapa sih user ini nggak pernah ngeklik bagian misalnya tanda tanya gitu, atau misalnya bagian chatnya, kenapa gitu. Nanti kita bakal buat si riset lagi berdasarkan itu. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya udah validasi, dan ternyata setelah kita udah buat segala macam, ternyata ada beberapa fitur yang kurang gitu kan ya. Nah, jadi kita bisa mulai, kalau kita udah dapat datanya, terus langsung deh, yaudah deh, sebelum kita publish, mungkin kita bakal ngelakuin lagi, riset lagi gitu ya. Kita bakal ngelakuin riset lagi. Kalau tadi udah dari analisis, kira-kira kita mulai ngedesain lagi gimana caranya biar kita dapat si fitur itu jadi lebih bagus kayak gitu ya. Nah, mau ngasih tau aja nih teman-teman. Jadi kayak kurang lebih kan selesai tahapnya sampai validasi, sampai situ udah selesai. Nah, jadi teman-teman sebenarnya selain untuk membuat sebuah aplikasi, kerjaan UX designer yang biasanya paling sering terjadi adalah sebenarnya mengimprove atau meningkatkan fitur-fitur yang sebenarnya udah ada gitu. Misalkan kalau misalnya kita kerja di Gojek gitu kan ya, mereka minta atau kita minta misalkan tolong dong naikin gimana caranya biar user tuh ngeklik GoSend lebih sering kayak gitu. Jadi kalau misalkan gitu kan sebenarnya kan kita udah nggak perlu produk definisi ya, soalnya kan si produknya tuh udah jelas apa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita cuma kayak bukan ngebuat dari nol, kita bisa mulai langsung dari riset aja, langsung mulai dari kayak mulai interview, mulai survei kayak gitu. Jadi nggak selamanya produk definisi itu diperlukan. Kadang-kadang kalau misalnya kita kerja, bisa aja emang mereka udah punya aplikasi sendiri gitu ya. Jadi kayak produk definisi mereka mungkin udah ada dari awal. Jadi kayak step yang paling kita lakuin adalah ya mulai dari riset gitu loh.
Dan ini ke 5 step ini atau 4 step ini itu sebenarnya ya muter-muter aja. Kalau misalkan udah validasi kelar dan ternyata akhirnya kita update, sistem update gitu ya, terus nanti ternyata pasti kita bakal nemu masalah lagi gitu kan ya. Nanti mulai lagi dari riset, ada analisis lagi, segala macam. Jadi kurang lebih kerjaan UX design tuh kayak gini gitu. Step-step ini yang bakal dilakuin sama UX designer kayak gitu, atau mungkin UX researcher kalau misalkan kalian cuma fokusnya ke bagian research, analisis, dan validasi dan bukan ke bagian desainnya kayak gitu. Oke, jadi kita mau ngerekap dulu ya. Kira-kira perbedaan UI dan UX designer tuh apa aja sih? Kita tadi udah ngebahas UI designer, kita udah ngebahas UX designer. Jadi perbedaan pertama adalah pendekatan teknis dengan desain dan juga estetika produk aplikasi. Nah, jadi sebagai UI designer itu benar-benar cuman secara teknis doang nih, desainnya kayak gimana. Sedangkan kalau misalnya UX designer, mereka lebih fokus terhadap experience pengguna atau pengguna atau manusia terhadap desain produk aplikasi. Jadi kayak kalau misalnya desainer itu kayak tampilan yang dikaitkan dengan pengalaman, dan kalau misalkan UI designer itu cuman sekedar si tampilannya aja gitu kan ya. Selanjutnya mungkin UI designer itu berfokus pada produk digitalnya gitu kan ya. Dan kalau misalnya UI designer itu bisa dua-duanya, bisa produk digital dan juga fisik gitu. Terus yang selanjutnya bisa juga mengelola tampilan visual dan titik-titik sentuh aplikasi agar pengguna bisa berinteraksi dengan produk aplikasi kayak gitu. Jadi kayak secara UI designer benar-benar secara visual kayak kira yang diklik bagian mana ya yang bakal menjadi interaksi sama si UX design. Sedang kalau misalkan si UX designer ini mereka bakal lebih kepada mengolah pengalaman pengguna dalam menggunakan produk aplikasi termutakhir gitu. Jadi kayak mereka lebih kira-kira kalau misalkan si UI design yang ngeklik ini kira-kira pengalamannya si user kayak gimana kayak gitu. Nah, perbedaan selanjutnya adalah UI design itu hanya dikerjakan berdasarkan tipografi, warna, tombol, animasi, dan gambar. Sedangkan kalau misalkan si UX designer itu fokusnya terhadap secara struktural dan solusi desain dalam setiap aktivitas atau pengalaman pengguna terhadap suatu aplikasi kayak gitu. Jadi kayak lebih kepada pengalamannya sekali lagi dan setiap kira-kira solusi dari desain yang tadi dibuat kira-kira ini solusi udah benar apa belum atau apakah sudah menjawab permasalahan si user apa belum kayak gitu. Nah, terus perbedaan terakhir adalah menghasilkan produk aplikasi dengan estetika yang mumpuni. Jadi kayak gimana caranya ngebangun sebuah tampilan si visualnya gimana ya biar kayak bagus gitu, yang enak dilihat. Dan kalau misalkan si UX itu lebih kepada si user ini puas gak sih sama aplikasi kita dan kira-kira mereka udah menggunakan aplikasi kita dengan efektif belum sih kayak gitu. Oke, cukup sampai UI UX designer tentang UI UX design. Oke, lanjut. Sekarang kita bakal ngebahas tentang berkarir sebagai UI UX designer. Mungkin sekarang teman-teman bertanya-tanya gitu ya, kira-kira kalau misalnya berkarir sebagai UX designer tuh kayak gimana sih? Kira-kira tuh caranya gimana sih jadi UX designer gitu ya? Mungkin dari penjelasan tadi teman-teman tuh gitu. Kayak pengen deh jadi UX designer, kayaknya seru gitu kan ya. Nah, lanjut sekarang career path UX designer. Jadi kira-kira jadi UX designer tuh kayak gimana sih kayak gitu. UX designer tuh kira-kira bakal kayak gimana? Ada jadi apa aja biar bisa misalkan jadi kira career kayak gimana gitu ya. Bisa dilihat jadi di sini pertama kali itu mungkin ada yang namanya internship kali ya. Dari mulai dari internship biasanya kan jadi UX design intern atau UX design apprentice gitu ya. Terus ini biasanya kalau misalkan baru banget lulus gitu, atau misalkan mahasiswa akhir gitu kan, jadi kayak baru-baru pengen nyobain, coba internship deh kayak gitu. Terus abis dari internship kita bisa jadi job title-nya adalah junior designer. Jadi gimana kita mulai biasanya experience-nya dari 0 sampai 4 tahun gitu kan ya. So kalau misalkan udah jadi 0 sampai 4 tahun, bisa jadi mid-level designer gitu. Yang biasanya experience-nya 4 sampai 6.
Dan akhirnya senior designernya itu misalnya senior designer itu jadi 6-10 dan lead itu 10 plus. Cuman kadang ini tuh bisa beda-beda ya tiap company kayak gitu. Jadi kayak nggak semua company tuh terpaku sama si karir pathway ini gitu. Soalnya kadang kan ada aja lu kalian baru misalkan kerja baru 4 tahun tapi sebenarnya udah bisa jadi lead. Itu ada juga yang kayak gitu. Nah, terus kira-kira kalau misalnya di bagian lain juga sebenarnya ada juga karir path yang lain adalah misalnya awalnya jadi junior UX designer, terus jadi UX designer aja gitu kan ya, terus jadi senior, terus jadi design manager, terus jadi senior design manager, terus itu jadi design director. Jadi kayak karir path-nya untuk jadi UX designer tuh bermacam-macam gitu ya, kayak dan itu sebenarnya juga tergantung sama si company yang kalian tuju gitu. Soalnya tiap tiap company bisa beda-beda cara sistemnya sebagai UX designer itu kayak gimana kayak gitu kan ya. Nah, lanjut. Jadi kira-kira tanggung jawab seorang UI UX designer itu apa aja sih? Nah, tanggung jawab UX designer ini adalah yang pertama nih adalah berkolaborasi dengan product engineer untuk mengumpulkan dan mengevaluasi kebutuhan user. Jadi kayak sama si product engineer tuh kira-kira kita mikir nih kira-kira kita udah buat aplikasi nih misalkan. Terus kira-kira apa lagi ya yang user butuhin kira-kira kurang nih dari aplikasi kita gitu. Jadi UX designer bakal melakukan hal itu. Terus selain itu juga UX designer tuh bertanggung jawab untuk merancang elemen UI seperti grafis, menu, tab, dan widget gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian buka aplikasi gitu ya, sesimpel penempatan home ada di mana, penempatan search bar ada di mana, semua itu tuh sebenarnya sudah terkalkulasikan dengan baik. Gitu. Kira-kira kenapa sih ditaruhnya di paling kiri gitu? Atau mungkin kemarin kalau kalian pada pakai Instagram, kan dulu di tab paling bawah untuk navigation bar-nya itu kan dulu ada gambar notifikasinya gitu kan ya, yang heart itu kan ya. Sekarang malah diubah jadi shopping gitu, Instagram shopping. Nah, itu pasti ada alasannya tuh kenapa sih UX designernya memilih demikian. Apakah mungkin mereka pengen ngebuat Instagram menjadi sebuah e-commerce gitu misalkan, atau mereka pengen buat Instagram jadi bisa jualan juga gitu kayak Shopee atau kayak misalkan TikTok gitu kan ya. Mungkin itu alasan mereka alasan UX designernya merubah mengganti gitu ya yang tadinya like ada di bawah navigation bar malah diubah jadi homepage kayak gitu. Terus apalagi sih tanggung jawab UX designer? UX designer juga dapat membuat grafis atau draft kasar untuk pemaparan kepada tim internal dan para stakeholders gitu. Nah jadi kita bakal sebagai designer kita juga bakal kayak ngebuat sebuah rancangan kayak aplikasinya tuh bakal kayak gimana. Aplikasinya tuh bakal seperti apa, warnanya kayak gimana, penempatannya kayak gimana. Yang kalau misalkan udah jadi, kira-kira prototipe seperti apa, kayak gitu. Jadi kayak kita sebagai UX designer bakal ngebuat ya secara draft kasar atau bahkan yang realnya gitu kan ya. Tapi sebenarnya, oh ya, mungkin ada satu yang aku tadi belum bahas lagi, teman-teman. Kita sebagai UX designer itu sebenarnya cuman fokusnya emang hanya kepada tampilannya sih sebenarnya. Soalnya kan kalau misalnya udah masalah sistemnya dan aplikasinya sendiri, kan nanti bakal di-develop sama developer lain gitu. Sedangkan kita UI UX-nya fokusnya kepada experience dan letak-letaknya aja kayak gitu. Terus tanggung jawab UX designer lainnya itu apa aja sih gitu. Selanjutnya adalah penyesuaian tata letak berdasarkan feedback user gitu. Misalkan soal tadi Instagram gitu. Mungkin akhirnya ternyata dari 10 juta user Instagram, 5 jutanya merasa 6 jutanya merasa penempatan si Instagram Shop itu ganggu banget. Dan akhirnya kita protes bareng-bareng 6 juta orang ini misalkan ya. Bilang ke Instagram, "Woi, balikin dong yang namanya si button si Instagram Shop-nya jadi jadi notifikasi lagi gitu kan ya." Mungkin kayak gitu nanti baru diubah lagi nih yang tadinya si penyesuaian tata letaknya berdasarkan feedback user diubah nih yang tadinya udah begitu ntar balik lagi gitu. Terus tanggung jawab UI designer lainnya juga mengembangkan mockup dan prototipe UI untuk menggambarkan fungsi dan kinerja produk. Nah, jadi sebenarnya gunanya si mockup sama prototipe ini adalah biar kita nanti pas kita ngasih ke developer, mau itu front end atau back end,
biar kita tuh mereka tuh paham gitu. Ini sistemnya, cara kerjanya si aplikasinya bakal seperti apa kayak gitu. Kira-kira kalau diklik ini munculnya kemana? Kalau diklik itu larinya ke page yang mana? Kayak gitu. Jadi kayak masing-masing klik, masing-masing button itu dibuat sedemikian rupa dalam brutal mockup atau dalam prototype supaya nanti di codingnya untuk pas sama developer juga tahu alurnya gimana kayak gitu. Dan terakhir adalah tanggung jawab UX designer, yaitu membuat ilustrasi ide, desain produk lewat alur proses maupun storyboard. Nah, jadi kita tuh sebagai desainer tuh ngasih kayak ide desain nih, kayak atau ide improvement gitu. Misalkan atasan kita bilang, tolong dong gimana caranya biar dari aplikasi kita bisa nambahin, misalkan di Gojek gitu, kita nambahin sales di Gosen gitu misalkan. Jadi dari situ kita sebagai desainer kita mikir keras nih, gimana ya caranya kalau misalkan kita bisa naikin sales Gosen melalui interface dan experience di aplikasinya gitu. Oh, mungkin kita coba di bannernya, gambarnya, mungkin warnanya si Gosen nih dibedain aja nih dibanding yang lain, biar kayak eye-catching gitu. Jadi orang ngeliatnya, kok yang lain akhirnya gambarnya hijau, tiba-tiba ini warnanya ungu ya, kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Terus dari situ kita setelah buat ide, terus nanti kita juga melakukan beberapa step dari si UX design ini, yang kayak gimana kita ngeriset, kita analisis, gitu segala macam. Terus akhirnya kita buat juga nih kayak storyboardnya gitu kan, alur prosesnya yang kira-kira yang dilakuin sama user tuh apa aja dari nol sampai akhir, sampai kenapa sih ide desain ini tuh ada suatu hal yang sangat amat penting untuk dilakukan kayak gitu. Oke, selanjutnya ini kenapa ya ada beberapa banyak yang nggak ke ini. Selanjutnya yaitu skills UX design yang kalian harus punya. Kira-kira apa aja sih skills yang kita harus punya? Nah, yang pertama adalah kemampuan teknis dalam mendesain aplikasi. Ya, kalau misalnya kalian UI designer ya, especially. Cuma kebanyakan sekarang tuh kayak UI designer tuh emang harus gabungan gitu. Kayak at the very least kalian harus bisa, ya desain dikit deh kayak gitu. Terus apalagi ya? Mengetahui dan menguasai aplikasi proyek desain seperti Figma, Sketch, dan lain-lain. Jadi itu kita harus mulai tahu lah ya, kayak aplikasi yang dipakai itu apa. Coba pakai Figma, segala macam gitu. Terus yang ketiga adalah pengalaman atau portfolio sebagai desainer UI UX atau yang berupa dengan itu. Jadi kayak mungkin kalau misalnya kalian nggak punya pengalaman karena masih internship atau kalian masih kuliah gitu ya, kalian mungkin masih SMK, kalian bisa coba untuk buat portofolio gitu ya, yang gimana caranya biar menunjukkan kayak ini aku punya talent di UI UX. Di portofolio terus mendukung juga gitu kan ya. Terus abis itu perlunya di double. Oke, lanjut. Terus selanjutnya adalah kemampuan untuk desain grafis seperti Adobe, Photoshop, dan Illustrator. Sebenarnya ini nggak wajib banget. Soalnya kan kadang-kadang kalau kayak gini kan kita udah punya tim sendiri kali ya, kayak yang tim bagian desainnya, misalnya kita bisa minta tolong ke mereka, tolong dong buatin icon kayak gini, atau misalnya tolong dong buatin ilustrasi seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya ini tambahan aja sih, kalau misalnya kalian bisa ya lebih baik lagi gitu. Jadi kan kalian bisa ngebuat aplikasi, terus isinya juga sama gitu kan ya. Buat aplikasi terus kayak misalkan yang ngebuat apps juga lama nih tim desain, jadi kayak gue aja buat kayak gitu. Jadi kayak ini juga skills yang sebenarnya lebih additional sih, nggak harus punya. Terus ini aku baca bisa nggak tahu ya kenapa kayak gini. Kita lihat ya. Nih itu oke. Selanjutnya adalah bisa bekerja dengan tim dan keinginan untuk berkolaborasi. Jadi bisa bekerja dengan tim dan keinginan untuk berkolaborasi ini kayak kurang lebih kayak ya kan biasanya UI designer kan nggak sendiri gitu ya. Nggak cuman kita kerja sesama tim UI designer, tapi kita juga bakal kerja sama developers gitu ya. Kayak kita bakal tektokan nih kayak setelah udah jadi aplikasinya ada di coding, tapi kok peletakan layout-nya ini kok kayaknya beda. Misalkan harusnya dia sama nih jaraknya, kok ini jaraknya beda kayak gitu. Jadi kayak kita tuh harus bisa bekerja dengan tim gitu ya, kayak soalnya ya pasti bakal banyak yang dilaluin kayak gitu. Terus selanjutnya adalah kemampuan komunikasi dan presentasi yang kuat gitu.
Terus soalnya kenapa sih kemampuan komunikasi dan presentasi yang kuat tuh harus kita punya? Soalnya gimana? Eh Sebenarnya beda gini. Kalau misalkan kalian sebagai marketer kerja jadi marketing, kerja jadi pemasaran gitu ya. Kalian kan sebenarnya gimana caranya biar kalian itu meyakinkan customer kalian supaya beli produk mereka, ya kan? Sedangkan kalau misalnya UI UX designer itu skillsnya berbeda. Sebenarnya mirip-mirip kayak kalau kalian di marketing, cuman bedanya adalah instead of kita tuh meyakinkan untuk si user untuk kayak pakai meyakinkan si user untuk pakai produk kita, kita juga harus meyakinkan atasan-atasan kita kenapa sih kita harus bangun aplikasi ini, kenapa kita harus membangun fitur ini, kenapa kita harus punya fitur itu, gitu. Jadi kenapa kemampuan komunikasi dan prestasi yang kuat itu, kenapa kemampuan komunikasi dan prestasi yang kuat itu harus kita punya? Karena ya kita selagi UX design itu bakal sering banget sama yang namanya presentasi, karena kita bakal ngasih tahu tentang kayak riset-riset kita, analisis kita, atau kayak hasil yang kita udah gambarin, dan itu bakal di-approve lagi gitu sama atasan kita, kayak gitu kurang lebih. Terus yang terakhir adalah keterampilan manajemen waktu yang baik. Nah, kenapa manajemen waktu yang baik ini kenapa? Soalnya waktu yang baik itu karena kan sebenarnya kan yang namanya proses UX itu kan panjang ya, tadi kalian tahu sendiri. Jadi kayak kita tuh harus bisa punya manajemen waktu yang baik gitu, kayak kira-kira ini yang mana aja ya, kira-kira yang misalkan risetnya cuma bisa 2 minggu gitu, habis itu kalau bisa desainnya cuma bisa seminggu gitu misalkan. Jadi kayak kalau kayak gitu tuh jadi kayak kita harus punya keterampilan manajemen waktu yang baik gitu. Terus oke, sekarang gimana caranya menjadi UX designer? Tadi kita udah menjawab soal tanggung jawab, tadi kita juga udah ngasih tahu tentang skill-skill yang harus dipunyain. Sekarang aku kasih tahu nih tips-tips gimana sih caranya jadi UX designer gitu kan ya. Jadi yang pertama, tips and triksnya adalah yang pertama adalah pelajari dasar-dasar desain UX. Nah, diperlukan pemahaman prinsip-prinsip utama untuk UX yang umumnya bersifat pendekatan user melalui sudut pandang psikologi dan kepuasan bersama secara objektif. Nah, di sini dasar desain UX itu kurang lebih ya, kayak misalkan ini kita bisa lihat di website ini ada beberapa kaitannya kenapa sih psikologi itu penting untuk UX designer gitu. Soalnya kita kan berhubungan sama behavior atau perilaku user yang menggunakan sebuah aplikasi. Maka dari itu, psikologi mempunyai peranan yang penting atau peranan yang cukup krusial untuk mengetahui kira-kira perilakunya si ini gimana sih, perilakunya si user itu gimana sih, kenapa mereka ngeklik ini. Apakah karena ngelihat warnanya tuh terang banget mereka klik, atau karena placementnya mereka klik, kurang lebih kayak gitu. Ini pelajaran dari design UX sebenarnya banyak banget ya. Dan let me tell you, yang namanya internet is your best friend. Kamu bisa mencari segala hal resources about UI UX, dan sekarang udah mulai banyak banget ya di internet gitu ya, mulai dari bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris kayak gitu. Jadi bisa dibuka YouTube atau misalnya buka Instagram segala macam. Selanjutnya adalah kalau misalkan kembangkan pengetahuan mengenai desain UI UX gitu. Kira-kira kembangkan desain UI UX apa aja sih kayak gitu. Terus jadi kalian bisa mengetahui kayak aplikasi mobilenya, kalian bisa coba untuk iseng-iseng buka misalkan aplikasi atau website yang kalian biasa kunjungin gitu, misalkan Shopee, Tokopedia, terus kalian liatin nih warnanya gimana sih, penempatannya kayak gimana sih, kenapa kira-kira mereka naruhnya di situ, kenapa spacingnya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Selanjutnya kira-kira pelajari tools desain UI dan UX gitu. Setelah kita udah paham nih tentang desain fundamental sih dari UI UX, kita juga udah mulai paham tentang pengetahuannya udah mulai banyak deh gitu kan ya. Selanjutnya adalah kita harus mencoba untuk bisa mendapatkan tools, mempelajari tools yang dipakai untuk UI UX. Contohnya adalah Figma atau Adobe XD gitu ya, atau misalkan Sketch, namanya Sketch. Nah, tapi sebenarnya sekarang itu di company-company kebanyakan orang-orang juga udah mulai pada pakai Figma sih ya, soalnya Figma kan gratis gitu ya. Gak tahu sih sebenarnya baru dibeli Adobe, jadi kayak kita nggak tahu bakal gratis apa gimana, tapi semoga aja bakal terus gratis gitu ya kayak sekarang. Ya bisa coba-cobain lah, kayak misalkan tools-tools lainnya kayak misalkan tools buat nyobain
prototype segala macam kayak gitu. Selanjutnya, cara UX designer adalah untuk membuat studi kasus dan minta feedback. Nah, jadi teman-teman ini tuh bisa banget sama yang namanya kalau udah mulai paham gitu ya tentang apa yang tadi step-step UX design, kalian bisa langsung nih nyobain buat aplikasi fiktif yang dapat mau itu membuat aplikasi atau meningkatkan fitur-fitur yang udah ada gitu. Misalkan tadi aku mau ningkatin Gosen nih kayak gitu. Jadi kayak kita bisa nyobain aja kayak iseng-iseng riset sendiri aja gitu. Gak ya nanti kalau misalkan udah selesai kita bisa upload kayak misalkan ke LinkedIn post atau misalkan kita kirim ke Instagram gitu kali ya atau misalkan ke platform-platform kayak Medium atau platform kayak Behance, Dribbble. Jadi kayak sebenarnya bisa minta feedback ke orang lain. Menurut kalian tuh ini gue buat study case dan study case ini tuh kira-kira udah oke belum apa? Dan kita juga bisa juga nanya ke teman-teman kita yang mungkin yang udah jadi UX designer dan minta feedback dari mereka gitu. Selanjutnya ini adalah step yang paling sebenarnya sangat amat krusial dari kalau kamu pengen jadi UX designer, yaitu portofolio hal yang wajib adalah kamu harus punya portofolio. Portofolio ini dapat berupa PDF, kalian upload di Behance, kalian upload di mana ya? Di manapun deh, atau misalnya kalian buat website sendiri gitu ya kalau niat. Jadi kayak apapun yang gimana caranya kalian bisa men-showcase karya kalian gitu, atau gimana pun caranya ngebuktiin atau ngeyakinin si recruiter ini kalau misalkan ya meskipun background gue psikologi atau meskipun background gue dari teknik gitu misalkan, tapi aku tuh masih bisa jadi designer karena ini contohnya, ini portofolio aku yang kenapa portofolio aku tuh bisa bisa mendukung lah kayak ini aku bisa desain kayak gini loh. Terus dan jangan lupa juga sebenarnya ini buat teman-teman yang pengen jadi designer, aku sangat menyarankan di setiap portofolio please banget coba ada studi kasus, enggaknya 1 atau 2. Karena dari studi kasus ini kita bisa sebagai recruiter tuh kita bakal bisa mengetahui atau bahkan sebagai user dalam ini ya dalam kayak calon atasan kita bisa mengetahui cara pola pikir kita ketika mendesain sebuah UX design. Karena UX design ini nggak cuma terpaku kepada semacam UI design-nya doang, dan tapi juga harus sekalian sama si experience-nya, pengalamannya. Jadi skills-skills untuk kayak studi kasus yang dimana kita ngebuat berbagai macam riset dan berbagai macam analisis itu perlu banget untuk dilakukan kayak gitu. Nah, yang terakhir nih, ya udah coba lamar aja dulu kayak gitu. Kalau kalian udah punya portofolio, udah mulai paham, udahlah lamar aja gitu. Kenapa gitu ya? Jadi kayak satu, kalau misalkan kalian lamar, yang kalian portofolio dan CV kalian mendukung gitu ya, biasanya kalian sebelum diterima itu suka ada yang namanya tes desain gitu kan ya. Tapi di tes desain ini kalian juga bisa belajar lebih banyak lagi gitu kayak jadi tes desain ini biasanya kayak studi kasus juga kayak yang dilakuin. Di kasus disuruh buat misalkan aplikasi untuk delivery botol minum gitu misalkan, atau misalkan aplikasi untuk reservasi restoran kayak gitu. Jadi kayak kurang lebih nanti kalian bakal dapat tes desain juga kayak gitu. Terus ya udah kalau misalnya angka terima, ya tentunya pengalaman untuk terjun langsung akan lebih bermakna karena ya kalian bisa punya mentor gitu. Misalkan kalian bisa belajar lebih banyak lagi kalau misalkan ya gitu. Oke, selanjutnya sebenarnya selesai. Sekarang ini teman-teman bisa banget coba klik di sini bit.ly ini, gak diklik sih. Coba aku kasih ke ini deh. Aku kasih ke chat ya. Kalau di sini itu kalian bisa, aku udah ngumpulin beberapa material dari beberapa yang aku temuin, yang jadi pelajaran aku juga. Terus kalian bisa, ya bisa coba-coba. Nggak ada HTTPS. Sorry, HTTPS. Nah, kalian bisa lihat di chat, bisa diklik. Aku udah ngumpulin beberapa materi buat hal ini, dan kalian bisa coba klik satu-satu, atau misalkan buat jadi pelajaran lebih lah buat teman-teman. Jadi,
bonus buat kalian lah ya. Jadi kayak selain aku ngejelasin ini, kalian juga bisa belajar sendiri untuk kedepannya. Jadi kayak ini kan aku cuma ngenalin doang soal UX design dan kalian jadi bisa lebih paham lagi gitu. Oke, presentasi selesai. Notes dari aku adalah perjalanan jadi UX designer emang nggak mudah, nggak mudah sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada niat, ya pasti bisa tercapai kayak gitu. Oke, thank you for your time. Kalau habis sesi ini masih ada pertanyaan, feel free to ask me anytime. Sudah selesai teman-teman, terima kasih banyak. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya, gitu ya untuk membantu teman-teman mempersiapkan diri. Dan terima kasih juga untuk Abin, Mbak Smita, teman-teman yang udah hadir. Gitu ya, mohon maaf kalau selama acara ini ada hal-hal yang bikin kalian nggak nyaman. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat berakhir pekan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.